Perjalanan kami berlanjut dari Albania menuju Athena, ibu kota Yunani sekaligus salah satu kota tertua yang terus dihuni manusia hingga hari ini. Namun dalam perjalanan kali ini, kami akan menelusuri satu babak yang paling berpengaruh bagi dunia, yaitu masa Yunani kuno, sebuah peradaban yang berkembang sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dan melahirkan pemikiran yang jejaknya masih terasa hingga sekarang. Perjalanan kami dimulai di Acropolis of Athens, yang dalam bahasa Yunani berarti kota di atas bukit. Sejak ribuan tahun lalu, bukit batu ini menjadi pusat kehidupan religius sekaligus simbol kejayaan Athena. Dari tempat inilah kota berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan paling maju di dunia kuno. Bahkan ketika Yunani diduduki Nazi pada 1941, Akropolis tetap menjadi simbol perlawanan setelah dua pemuda Yunani berhasil menurunkan bendera swastika yang berkibar di puncaknya. Di puncak Akropolis berdiri Parthenon, kuil megah yang dibangun antara 447 hingga 432 sebelum Masehi untuk menghormati Dewi Athena, pelindung kota ini. Parthenon bukan sekadar bangunan ibadah, tetapi juga mahakarya teknik. Hampir tidak ada garis yang benar-benar lurus pada bangunan ini. Setiap kolom dibuat sedikit melengkung agar terlihat sempurna oleh mata manusia. Lebih dari 2000 tahun kemudian, Parthenon tetap menjadi salah satu simbol arsitektur paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dari kawasan suci itu, perjalanan kami turun menuju Ancient Agora, pusat kehidupan masyarakat Athena. Disinilah warga bertemu, berdagang, bertukar gagasan, dan mendiskusikan berbagai persoalan kehidupan. Salah satu tokoh yang paling sering hadir di tempat ini adalah Socrates. Tak jauh dari Agora terdapat Areopagus Hill, bukit batu yang sejak zaman kuno digunakan sebagai tempat pengadilan tertinggi Athena. Dari sinilah berbagai perkara penting diputuskan. Nama Areopagus bahkan masih digunakan hingga kini sebagai nama Mahkamah Agung Yunani, menunjukkan bagaimana warisan Yunani kuno tetap hidup dalam sistem hukum modern. Perjalanan kami ditutup di Panathinaik Stadium, stadion yang seluruhnya dibangun menggunakan marmer putih. Pada masa Yunani kuno, kawasan ini menjadi lokasi penyelenggaraan Festival Panathenaia, perayaan terbesar untuk menghormati Dewi Athena. Berabad-abad kemudian, stadion ini dipugar dan menjadi tempat penyelenggaraan Olimpiade modern pertama pada tahun 1896, menghubungkan tradisi olahraga kuno dengan dunia modern. Mengelilingi Athena membuat kami memahami bahwa kejayaan Yunani kuno bukan hanya lahir dari bangunan-bangunan megah, tetapi juga dari keberanian manusia untuk berpikir, bertanya, dan terus mencari ilmu pengetahuan. Warisan itu masih hidup hingga hari ini, bahkan setelah lebih dari 2000 tahun berlalu. Namun perjalanan sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar abadi. Yang bertahan bukanlah kejayaannya, melainkan ilmu dan hikmah yang diwariskannya kepada generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, semua ilmu yang dimiliki manusia hanyalah setetes kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala pengetahuan dan penguasa perjalanan sejarah umat manusia.